Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila dengan NIM P211201112. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Kajian Lingkungan Hidup. Berikut pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, pola ilmiah pokok. Yang kedua, ekologi sebagai ilmu lingkungan. Yang ketiga, asas-asas ekologi. Yang keempat, ada prinsip-prinsip ekologi. Yang kelima, komponen ekosistem. Yang keenam, hukum lingkungan. Dan yang terakhir, kearifan lokal. Pada bab pertama, yaitu pola ilmiah pokok Universitas Tadulako. Berikut tujuan pola ilmiah pokok. Yang pertama, menentang kegersangan, yaitu pemanfaatan lahan kritis dan pemanfaatan lahan tidur menjadi produktif. Yang kedua, mengejar ketertinggalan, yaitu mensejajarkan kedudukan secara nasional dalam pembangunan dan meningkatkan pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, tempat membelajarkan, yaitu pusat pengkajian ilmu, pengetahuan, dan pengembangan profesionalisme. Dan yang terakhir, mencintai lingkungan, yaitu mengelola sumber daya alam secara arif dan bijaksana, dan menyeimbangkan konsep ekologi dan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam. Kemudian, mengapa lingkungan hidup sebagai objek kajiannya? Yang pertama, kondisi lingkungan hidup di Sulawesi Tengah yang relatif rusak, terutama lingkungan hidup fisik. Yang kedua, kondisi lingkungan hidup sosial budaya yang relatif heterogen, baik etnis, adat istiadat, maupun agama. Yang ketiga, kondisi lingkungan pemukiman yang terpencar-pencar. Ada yang di pantai, ada yang di pedalaman, pegunungan, ataupun nomaden. Yang keempat, mempunyai keanekaragaman hayati yang khas. Kemudian, potensi sumber daya lingkungan hidup. Yang pertama, sumber daya alam yang terdiri dari biotik, yaitu flora dan fauna. Dan endemik abiotik, yaitu tanah, air, angin, cahaya matahari, bahan galian, dan seresah. Yang kedua, sumber daya manusia yang terdiri dari kependudukan, sosial budaya, dan dinamika masyarakat. Dan yang terakhir, sumber daya buatan sendiri, yaitu sarana dan prasarana. Kemudian, dasar kajian lingkungan hidup. Yang pertama, lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Yang kedua, lingkungan hidup merupakan suatu ruang yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen material dan non-material, ataupun abiotik, biotik, dan kultur. Kemudian, peranan lingkungan hidup bagi kehidupan manusia. Yang pertama, lingkungan hidup sebagai sumber daya dan lingkungan dan kebutuhan dasar manusia. Pada bab kedua, yaitu ekosistem sebagai ilmu lingkungan, di mana ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan. Ekologi merupakan ilmu tentang rumah ataupun tempat tinggal. Misalnya, ikan yang hidup atau bertempat tinggal di perairan atau danau. Di dalam danau sendiri tidak hanya hidup si ikan, tetapi ada juga makhluk hidup lain yang saling berinteraksi dan juga ada interaksi di antara penyusun tempat tinggal tersebut. Kemudian, pembagian ekologi. Yang pertama, menurut habitatnya, ekologi dibagi menjadi ekologi perairan sawah, ekologi laut, dan ekologi darat. Yang kedua, menurut garis taksonomi, ekologi dibagi menjadi ekologi tumbuhan, ekologi vertebrata, ekologi serangga, dan ekologi jasad renik. Kemudian ekosistem. Ekosistem sendiri merupakan tatanan kesatuan secara menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Contohnya pada ekosistem mangrove. Kemudian komponen bagian dari ekosistem. Yang pertama, senyawa-senyawa anorganik, yaitu karbon, nitrogen, karbon dioksida, dan H2O. Yang kedua, senyawa-senyawa organik, yaitu protein, lemak, dan karbohidrat. Yang ketiga ada iklim, yaitu temperatur atau kelembaban.
Yang keempat ada produsen, yang kelima ada makrokonsumen, dan yang terakhir ada mikrokonsumen, yaitu bakteri dan jamur. Kemudian macam-macam ekosistem. Yang pertama, ekosistem alamiah, terdapat heterogenitas yang terdiri dari organisme hidup di sana sehingga mempunyai pertahanan proses kehidupan di dalamnya dengan sendirinya. Contohnya hutan, danau, dan laut. Yang kedua, ekosistem buatan. Ekosistem buatan mempunyai ciri-ciri kurang heterogenitas sehingga bersifat labil, dan untuk membuat ekosistem tersebut dibutuhkan energi dari luar. Contoh dari ekosistem buatan yaitu kolam ikan, sawah tembak, dan akuarium. Kemudian hubungan antar organisme. Yang pertama, hubungan simbiosis. Hubungan simbiosis adalah hubungan timbal balik di antara organisme hidup yang tidak sama spesiesnya. Contoh dari hubungan simbiosis yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Yang kedua, hubungan sosial, yaitu suatu hubungan antar organisme yang hidup yang sama spesiesnya, di mana mereka membutuhkan sesuatu yang sama dari lingkungannya. Misalnya kooperatif dan non-kooperatif. Kemudian pada bab ketiga yaitu asas-asas ekologi. Yang pertama, konsep ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang sangat rumit antar individu. Ditinjau dari segi fungsinya, ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu komponen autotrofik, yaitu autos sendiri, trofik menyediakan sendiri. Artinya, organisme yang mampu menyediakan bahan makanan sendiri. Yang kedua, komponen heterotrofik. Hetero yang berarti berbeda atau lain. Artinya, organisme yang hanya memanfaatkan bahan organik sebagai bahan makanan ataupun hasil sintetis organisme lain. Kemudian, ruang lingkup ekologi. Yang pertama, makromolekul, protoplasma, sel, jaringan, organ tubuh, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Kemudian, hubungan ekologi dengan ilmu lain. Yang pertama, proses adaptasi dan aspek fungsi organisme dari komunitas banyak dipelajari dalam ekologi dan erat dengan keilmuan lain seperti morfologi, anatomi, fisiologi, genetika, evolusi, dan histologi. Yang kedua, keilmuan lain yang erat kaitannya yaitu klimatologi, geologi, fisika, biologi, kimia, dan bioteknologi. Perbedaan ekosistem. Banyaknya jenis organisme produsen, konsumen, pengurai, komponen abiotik, kompleksitas interaksi antar komponen, dan berbagai proses yang berjalan dalam ekosistem. Kemudian keseimbangan dalam ekosistem. Ekosistem seimbang atau homeostatis, yaitu kemampuan ekosistem melakukan perubahan dalam sistem secara keseluruhan. Kemudian habitat dan relung. Habitat sendiri merupakan tempat organisme hidup. Relung merupakan profesi atau status organisme ataupun karakter suatu komunitas dan ekosistem. Kemudian populasi dan komunitas. Komunitas adalah berbagai organisme yang hidup dalam suatu tempat dan bergabung dalam persekutuan. Populasi sendiri merupakan kelompok organisme yang terdiri dari individu atau sejenis varietas. Kemudian pada bab berikutnya yaitu prinsip-prinsip ekologi. Prinsip-prinsip ekologi sendiri merupakan prinsip yang terkandung dalam ekologi yang menjadi pokok dalam menanggulangi masalah lingkungan hidup. Yang pertama, pada prinsip pertama, semua energi yang memasuki sebuah organisme atau jasad hidup, populasi atau ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. Misalnya pada hukum termodinamika 1 atau hukum kekekalan energi. Yang kedua, pada prinsip kedua, tidak ada sistem pengubahan energi yang betul-betul cermat. Misalnya pada hukum termodinamika 2 atau hukum entropi. Kemudian pada prinsip ketiga, materi, energi, waktu, dan keanekaragaman adalah kategori sumber daya.
Yang keempat, untuk semua kategori sumber daya, kenaikan pengadaan sumber daya yang melampaui batas maksimal, bahkan akan mempunyai pengaruh yang merusak karena kesan keracunan, yaitu prinsip kejenuhan. Kemudian prinsip kelima, ada dua jenis sumber daya dasar, yaitu sumber daya yang pengadaannya dapat merangsang dan sumber daya yang tidak mempunyai daya rangsang. Kemudian pada prinsip keenam, individu dan spesies yang mempunyai lebih banyak keturunan daripada saingannya cenderung berhasil mengalahkan saingannya itu. Pada prinsip ketujuh, kemantapan keanekaragaman suatu komunitas lebih tinggi di alam lingkungan yang mudah diramal. Pada prinsip kedelapan, semua habitat itu dapat jenuh atau tidak oleh keragaman takson. Hal itu bergantung pada bagaimana niche dalam lingkungan hidup itu dapat memisahkan takson tersebut. Kemudian pada prinsip 9, keanekaragaman komunitas apa saja sebanding dengan biomasa dibagi produktivitasnya. Pada prinsip ke-10, perbandingan atau rasio antara biomasa dengan produktivitas naik dalam perjalanan waktu pada lingkungan yang stabil sehingga mencapai sebuah asimptot. Kemudian pada prinsip ke-11, sistem yang sudah mantap atau dewasa mengeksploitasi sistem yang belum mantap atau belum dewasa. Pada prinsip ke-12, kesempurnaan adaptasi atau sifat bergantung pada kepentingan relatifnya dalam keadaan suatu lingkungan. Kemudian pada prinsip ke-13, lingkungan yang secara fisik stabil memungkinkan berlakunya keanekaragaman biologi dalam ekosistem yang mantap atau dewasa, yang kemudian dapat mengalahkan kestabilan pada populasi. Kemudian pada prinsip yang terakhir, prinsip ke-14, derajat pola keteraturan naik turun. Populasi bergantung kepada jumlah keturunan dalam sejarah populasi sebelumnya yang nanti akan mempengaruhi populasi itu sendiri. Kemudian pada bab selanjutnya yaitu komponen ekosistem. Menurut Tansley pada tahun 1935, hubungan timbal balik antara konsumen biotik, baik tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroba, dengan komponen abiotik yaitu cahaya, udara, air, tanah, dan sebagainya di alam. Sebenarnya, merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Konsekuensinya, jika salah satu komponen terganggu, maka komponen lainnya secara cepat atau lambat akan terpengaruhi. Selanjutnya, komponen ekosistem. Yang pertama ada biotik, terdiri dari bagian hidup, abiotik sebagai komponen tak hidup. Peran kedua komponen sama pentingnya dalam ekosistem. Kemudian terakhir, ekosistem tidak akan berfungsi jika salah satunya tidak ada. Komponen abiotik meliputi cahaya matahari, hujan, nutrisi, dan tanah, dan lain sebagainya. Komponen biotik meliputi produsen, konsumen, baik konsumen primer, sekunder, maupun tersier, dan pengurai. Konsep penting dalam ekosistem. Yang pertama, ekosistem adalah unit utama dalam ekologi. Kemudian, fungsi dari ekosistem adalah berkaitan dengan aliran energi dan siklus materi melalui struktur komponen-komponennya. Kemudian pada bab selanjutnya, yaitu hukum lingkungan. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi perilaku disiplin dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Berikut 3 pilar pembangunan berkelanjutan. Yang pertama ada ekonomi atau growth, yang kedua ada sosial, yaitu stabil, harmonis, dan sejahtera. Dan yang terakhir ada ekologi, yaitu aman dan lestari. Kemudian aspek-aspek hukum lingkungan. Yang pertama hukum lingkungan administrasi, hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kepidanaan, hukum tata ruang, yang terakhir hukum lingkungan internasional. Kemudian dasar hukum ekosistem.
dasar hukum lingkungan atau ekosistem. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 pada tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penataan penanggulangan bencana. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Selanjutnya pada bab terakhir dengan judul kearifan lokal atau local wisdom. Berikut pengertian dari kearifan lokal sendiri. Lokal berarti setempat, wisdom artinya kearifan, berarti kebijaksanaan. Secara umum, maka local wisdom atau kearifan setempat adalah gagasan-gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam diikuti oleh seluruh anggota masyarakatnya. Dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal, yaitu pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Kemudian fungsi dari kearifan lokal sendiri yang pertama, konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup. Yang ketiga, pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kemudian sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Kemudian bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kerabat. Kemudian bermakna konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Kemudian bermakna etika dan moral dan bermakna politik. Kemudian prinsip-prinsip kearifan lokal. Indonesia dengan berbagai suku bangsa mempunyai keanekaragaman kearifan lokal, kearifan tradisional, dan budaya yang di dalamnya terkandung nilai-nilai etnik dan moral, serta norma-norma yang sangat mengedepankan pelestarian fungsi lingkungan. Nilai-nilai tersebut menyatu dalam kehidupan masyarakat setempat, menjadi pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi dengan alam, memberi landasan yang kuat bagi pengelolaan lingkungan hidup, menjadikan hubungan antar manusia dengan alam menjadi lebih selaras dan harmonis, sebagaimana ditunjukkan dalam pandangan manusia pada fase pertama evolusi hubungan manusia dengan alam, yaitu pankosmis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.